bangun pagi, wah udaranya dingin, dingin, dingin. Ini mencapai 18 atau mungkin 17. Kalau malam hari kemarin 18, pagi lebih dingin rasanya. Harus memakai jaket yang tebal kan. Namun karena udara mengalir mungkin jadi lebih dingin. Suara burung begitu indah ya, suara burung berkata, mengapa kamu belum bangun ya? Mengapa kamu tertekan, hai jiwamu? Bersoraklah, bersukacitalah. Sebab semuanya itu adalah mendatangkan kebaikan. Dia ciptakan dari pagi sampai matahari terbenam, dari terbitnya sampai tenggelamnya itu Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia begitu sempurna, begitu peduli, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, seperti air yang menutupi lautan, selalu ada, selalu tepat pada waktunya. Dan itu pagi-pagi adalah hal yang indah untuk merenung dan juga untuk memikirkan hal-hal yang bersifat mulia, indah didengar, kebajikan, mendatangkan kebaikan. Pikirkanlah itu, bukan hal-hal yang sebaliknya. Dan isilah diri kita dengan hal-hal yang mulia, yang murni, yang suci, yang membuat kita semua makin hari makin bisa menyadari bahwa kebaikannya itu kebaikan yang benar-benar seutuhnya, kebaikan yang membebaskan, kebaikan yang membuat kita semua berani memutuskan untuk hidup sesuai dengan jalanan kehendaknya dan meninggalkan pola pikir yang lama. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dengan pembaharuan budi, sehingga engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Dalam dinginnya pagi dan mendengar suara hijau burung depan tenda yang nyaman ini, ya, saya mengajak kita semua untuk syukur nama tenda kita, menikmati setiap momen, syukur bahwa sungguh tidak ada yang kebetulan. Pagi hari ini kita mesti pagi. Pagi hari ini kita mesti menjalani dengan ucapan syukur, bukan karena ada sesuatu yang dari luar, tetapi karena dari dalam kesadaran, perenungan, kontemplasi yang terus-menerus, dan diskusi-diskusi self-talk memurnikan hati nurani itu untuk dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan. Siapa dalam segarnya pagi, ya, dalam indahnya kita menikmati indahnya pagi dan sambil minum kopi. Ada sesuatu yang perlu kita juga pikirkan ketika kita memasuki usia-usia 50 tahun ya lebih. Ada seorang yang bernama Bronnie Ware ya, dari Australia, menulis sebuah buku yang judulnya Top 5 Regrets of the Dying, yang kurang lebih dia menulis ketika dia melayani di bagian paliatif orang-orang yang mau meninggal ketika dalam kondisi yang sekarat atau menderita antara hidup dan mati. Mereka bercerita ada 5 hal, dan itu ditulis dalam bukunya Bronnie Ware di tahun 2019. Yang pertama yang disesali orang sebelum dia meninggal adalah dia tidak melakukan apa yang sungguh-sungguh dia ingin. Banyak kita hidup ini, dan hidup ini hanya sekali saja, itu melakukan apa yang orang lain harapkan. Mungkin pemimpin, mungkin kalau pemimpin dia karyawan, mungkin teman sekerja, atau visi misi perusahaan, atau juga kalau dia pemimpin umat, dari keinginan umatnya atau keinginan siapapun yang dia lakukan.
karena tanggung jawab, karena profesi. Manusia itu sebenarnya memiliki keunikan masing-masing. Nah, itu yang kadang-kadang tidak digali, sehingga dia seumur hidupnya sampai tua dia ada keinginan-keinginan yang sebenarnya bisa dikejar, yang sebenarnya bisa dicapai, tetapi dia enggan, ya, dia nggak mau mencapai itu, sehingga dia, itulah poin yang pertama, disesali, yaitu tidak melakukan apa yang sungguh-sungguh diinginkan. Nah, sahabat, apakah yang sungguh menjadi keinginan? Sebenarnya perlu menjadi pertimbangan. Nah, keinginan dan yang itu menjadi passion, menjadi rasa suka, menjadi gairah, itu sebenarnya bukanlah beban lagi, tetapi melakukan dengan sukacita, dengan bahagia, dan tidak ada istilahnya pensiun. Jadi sebelum penyesalan tiba, mungkin pertanyaan pertama, apakah kita melakukan sungguh-sungguh? Ada yang menjadi keinginan atau bagian yang kita ingin kerjakan. Nah, itulah yang banyak disesali, nomor satu. Nomor dua adalah apa yang dia bekerja terlalu keras. Bekerja keras tentu bagus, ya, pada masa-masa di mana kita harus mengeluarkan semua potensi. Tetapi kalau sudah terlalu, kemudian dia melupakan manusia sebagai makhluk sosial, melupakan hubungan dengan keluarga, melupakan hal-hal penting, momen-momen dengan anak, dengan hal-hal penting, dia hanya bekerja, maka ketika dia tua, apalagi ketika dia akan menghadap Sang Pencipta, itu salah satu yang disesali. Nah, ini penting sekali kita bisa memahami bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk bekerja dengan cerdas, dengan tekun, baik, tentu itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Tetapi kalau sudah over, hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah hubungan kita dengan suami, atau dengan istri, atau dengan anak-anak, atau bahkan dengan kerabat, orang tua, relatif, atau saudara-saudara kita yang dekat. Ini juga harus dibangun, dan ini perlu sekali juga menjadi orang yang sanggup memanage waktu, membagi waktu, sehingga tidak semuanya kita habiskan di tempat kerja. Nah, masa-masa ketika mendampingi anak di masa kecil, itu masa-masa yang tidak terulang lagi, karena waktu itu diberikan kepada kita, setiap orang itu 24 jam. Apapun posisi, jabatan, itulah keadilan Tuhan. Tinggal bagaimana kita memanage waktu, menjadikan waktu itu menjadi waktu yang produktif, tentu berkualitas dan juga ada kuantitas. Kualitas yang baik dihasilkan setelah kita ada menggunakan waktu dengan cukup panjang, itu karena itu butuh kuantitas dan kualitas yang seimbang. Karena banyak orang yang hidupnya panjang tidak berarti lebih baik. Longer is not always better, tetapi yang efektif, yang produktif, yang bisa mengatur sedemikian rupa sehingga 24 jam itu tidak hilang sia-sia. Gunakanlah waktu, hitunglah waktu, ajar kami menghitung hari-hari agar kami bisa hidup bijaksana. Yang keempat adalah kita tidak pernah atau sering kali tidak berani mengungkapkan perasaan. Kalau di dalam teori, di dalam komunikasi biasanya kita nggak berani asertif, ya. Kita seringkali tertekan, tergaul dalam kondisi tertekan. Kenapa? Orang yang nggak bisa mengeluarkan perasaan punya problem. Perasaan itu harus disalurkan, tentu dengan cara yang tidak menyerang orang lain, mengungkapkan perasaan, ketidaksetujuan, penolakan dengan bahasa-bahasa yang santun. Nah, banyak orang rupanya nggak bisa seperti itu. Karena itu Browning Bear ini bagus, ya, kita juga menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita ini melakukan berani berkomunikasi, berani menegur ketidakadilan dengan cara yang sopan, berani menyampaikan ketidaksetujuan dengan pasangan kita tanpa menyerang. Yang terakhir, yang disesali, yang kelima adalah ya, tidak mengupayakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan datangnya bukan dari luar sebenarnya, tapi dari dalam. Nah, mengupayakan kebahagiaan itu adalah ada waktu sungguh-sungguh membangun agar yang disebut dengan perasaan itu nyaman,
perasaan itu happy, dan perasaan itu akan sangat berkaitan dengan produktivitas, sangat berkaitan dengan pikiran-pikiran berikutnya. Sehingga kalau kita happy, kita mudah, nggak gampang sensitif. Kalau kita happy, kita kerja dengan gairah, dengan passion. Kalau kita happy, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Dan happy, perasaan itu yang harus diciptakan. Sehingga dengan keseimbangan itu, 5 hal tadi, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mari kita menjadi pertimbangan kalau kita di masa tua. Apakah nomor 1, saya ulangi ya, nomor 1, pernah melakukan yang kita ingin. Apa visi saudara, keinginan pribadi yang mau kita kerjakan. Kemudian yang nomor 2, apakah kita terlalu bekerja keras, melebihi kemampuan kita, sehingga kita melupakan hal yang penting. Bekerja keras tentu baik dalam batas tertentu, bekerja keras dengan cerdas tentu bisa menjadi gabungan yang luar biasa, apalagi dalam masa seperti ini. Yang ketiga, apakah kita punya sahabat-sahabat di masa seperti ini? Tapi pergi berkemah ke alam, nggak lagi ke tempat-tempat yang tertutup, karena new normal mengendaki kita semua tetap menggunakan protokol-protokol, sehingga alam terbuka, minum kopi di alam terbuka, menyiasati Zoom dengan jumlah-jumlah sahabat-sahabat terbatas, atau pakai semua media online, silakan saja. Tetapi kok perlu membangun persahabatan, karena tidak otomatis kita punya sahabat, orang trust, percaya, mendukung kita, karena sebuah hubungan yang dibangun lama. Dan yang terakhir, mari jangan pernah lupa, kebahagiaan adalah keputusan kita. Ciptakan hati yang menari kecil, melangkah, dan terus-menerus dibangun setiap hari, sehingga dari pagi kita bisa bersyukur, siang menjalani dengan emosi yang stabil. Karena orang yang nggak seimbang fisiknya, jiwanya, rohnya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak bahagia. Mungkin tubuhnya sehat, tapi yang menyebabkan sakit ternyata bukan hanya makanan atau tubuh, tapi kebanyakan karena psikis, jiwanya. Kenapa? Karena masalah mentalnya, karena bahkan spiritnya, hubungan dengan Tuhan yang tidak dibangun dengan tulus. Nah, karena itu kebahagiaan mari kita ciptakan terlahir dari dalam, keluar dari hidup kita, dan itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Apapun, bahkan hal yang sulit sekalipun, itu bisa menjadi menarik ya, menjadi hal-hal yang menantang, bukan membuat dia menyerah ya. Sambil minum kopi, sekali lagi di pagi hari tanggal 8 Oktober di kemah panggung Umbul Sidomukti, Semarang, kita merenungkan hal-hal yang menjadi pertanyaan atau perenungan bagi banyak orang.